wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafiq Adil Ghifari dengan NIM 1911333 dari Teknik Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan UTS untuk fisik 2 dengan topik perancangan sistem konveyor pabrik otomatis struktural gate level. Nah, di sini pada bahkan sebuah pabrik besar yang setiap harinya memproduksi ribuan barang, terdapat satu konveyor utama yang membawa seluruh hasil produksi dan barang-barang tersebut harus didistribusikan. Ini proses pemilihan jalur dilakukan secara manual oleh operator menggunakan saklar, dan ini terjadi masalah serius karena operator sering lupa mengganti jalur, sehingga satu jalur kelebihan pabrik itu penuh dengan debu, getaran, dan gangguan elektromagnetik. Menggunakan microcontroller dinilai kurang efektif karena rentan terhadap kondisi tersebut. Maka muncullah pertanyaan bagaimana merancang otomatis bergilir, adil, dan tahan terhadap kondisi lingkungan di industri. Nah, solusi yang kami rancang ini ya sebuah sistem digital otomatis yang mengaktifkan jalur konveyor secara bergantian. Jalur 1, lalu jalur 2, jalur 3. Sistem ini hanya memiliki buah input pertama, sinyal clock yang menggerakkan seluruh mekanisme, dan kedua sinyal reset untuk mengembalikan sistem ke jalur 1 kapanpun dibutuhkan dalam keadaan darurat. Jalur aktif berupa sinyal 4 bit dengan sifat on hot, artinya dalam satu waktu hanya tepat 1 bit yang menilai high, dan bit itulah yang menandai jalur yang sedang aktif. Jika jalur aktif itu sedang aktif, jika jalur 00, jika dia 0010, maka jalur 2 itu aktif. Jika 0100 itu, maka jalur 3 itu aktif. Dan jika juga 4 itu yang aktif. Nah, sinyal ini dihubungkan langsung ke lampu indikator LED di pabrik, sehingga operator dapat memantau jalur mana yang sedang berjalan hanya dengan melihat tanpa menyala. Sekarang kita masuk ke implementasi dalam bahasa Verilog. Untuk utama kita itu bernama konveyor struktural, yang dapat diperhatikan bahwa arsitektur yang saya gunakan itu ialah struktural atau gate level, koneksi antar komponen proses seperti membuat skematik diagram. Pertama, kami mendeklarasikan 4 wire internal, yaitu Q0, Q1, Q0 bar, dan Q1 bar. Wire inilah yang menjadi penghubung antar modul. Kemudian, kami menginstansiasi logika hypermanen sehingga ia selalu tugas setiap clock yang kedua FF1 mendapat di sebenarnya Q0, sehingga ia hanya tugas saat Q0 high. Lalu menggunakan primitif bawaan Verilog dengan sinteks N. Perhatikan bahwa G1 membutuhkan Q1 bar dan Q0 ke jalur aktif bit 0. G2 menghubungkan Q1 bar dan Q0 ke bit 1 dan seterusnya. Submodul TFF primitif ini sangat selalu assign dan logika tugas diimplementasikan dalam blok always yang sensitif terhadap proses clock dan proses reset asinkron. Dengan struktur ini, seluruh koneksi hardware terlihat secara eksplisit dan sebuah RTL skematik yang dihasilkan dari simulasi. Kita lihat ada 2 blok hijau, yaitu 2 T flip-flop yang saya beri nama FF1 dan FF0, serta 4 gerbang N di sebelah kanannya. T flip pertama, karena input T-nya terhubung ke kontrol logika high. Artinya FF0 berperan sebagai RSB dan bit paling rendah dari kontrol ini. Lalu T flip-flop kedua itu FF1 hanya FF0 nilai high. Ini membentuk counter binary 2 bit yang mencacah, yaitu 00, 0,01, 10, 11, lalu kembali ke 00. Nilai yang di FF1 tidak di clock langsung oleh clock global, melainkan oleh output FF0. Ini menghemat komponen namun menghasilkan sedikit propagation delay KD. Lalu di output kedua flip ini yaitu Q0 dan Q1 serta komponen keduanya Q0 bar dan Q0 N. Gerbang N pertama aktif hanya saat Q1 bar sama 1 dan Q0 bar sama 1, yaitu state 00. Ini mengaktifkan jalur 2. Gerbang ketiga saat state 10, jalur 3. Dan gerbang keempat saat state 1, jalur 4. Inilah yang disebut decoder 2 to selector 4 bit 1 hot. Langsung simulation tool itu di RT simulation, yang mana nanti akan lompat langsung ke model sim untuk melihat sebuah test bench dari konveyor tersebut.
Nah, oke, ini sudah langsung ke modelsnya. Sebentar, saya zoom terlebih dahulu. Nah, di sini, ini hasil dari simulasi menggunakan model SIM. Di bagian paling atas terlihat sinyal clock, yaitu clock periodik dengan periode 10 nanosecond, di bawahnya sinyal reset. Dapat diperhatikan pada rentang 0 hingga 10 nanosecond, reset menilai high. Di sini adalah kondisi inisialisasi sistem 001. Yang berarti jalur satu aktif, reset asinkron langsung mengejar tanpa menunggu clock. Setelah reset turun ke low di titik ke-10, sistem mulai melanjutkan normal. Kita lihat di jalur aktif berubah secara berurutan 00, 10, lalu ke 0100, kemudian eh, 10, 1000, dan kembali lagi ke 0001. Satu hal yang paling penting, wah, waktu tidak pernah ada dua jalur aktif secara bersamaan. Sifat one ini terpenuhi sempurna. Kemudian di sekitar 70 nanosecond, reset aktif kembali. Ini ialah simulasi interupsi darurat. Lalu jalur aktif langsung kembali ke 001 secara instan. Dan setelah reset turun lagi, sistem kembali berputar ke jalur satu tanpa ada anomali. Ini memberikan bahwa reset asinkron itu fail safe. Nah, dari hasil simulasi dapat dapat disimpulkan bahwa yang pertama, rotasi monohot empat jalur berjalan dengan benar dan berulang secara periodik tanpa intervensi. Urutan 001 ke 0010 ke 0100 ke 100 dan kembali ke 001 terpenuhi sempurna di semua siklus. Kemudian yang kedua, reset asinkron tersebut tanpa menunggu racing age clock yang sangat penting untuk keselamatan sistem industri. Yang ketiga, tidak ada state ilegal. Semua empat kombinasi state-nya sistem tidak bisa terjebak dalam kondisi yang tidak terdefinisi. Yang terakhir adalah dari sisi implementasi hardware, sisi quad N. Misalnya dari seri TTL 74 yang sudah terbukti eh, andal dalam lingkungan industri sistem selama puluhan tahun. Dengan desain yang sederhana ini, sistem mampu menyelesaikan tahan gangguan tanpa microcontroller, tanpa perangkat lunak. Demikian presentasi dari saya mengenai perancangan sistem konveyor pabrik otomatis. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kata kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.